Shalom, salam sadis, salam Jumat, salam merah lagi. Kembali lagi ke di harga 26. Sempat drop semalam ke 25.600 something ya, 25.7 ya. Ada buangan balik dia, cuma 2 hari aja dia hijau ya, bertahan. Udah buang lagi. Jadi ini saya buat video. Nah, market cap udah balik sama ke 1,05 triliun ya. Volume agak naik karena ada yang serok ya pas dia buang ya, maka volume naik 28,5% di 37,8 billion volume ya. BTC dominance ya udah turun balik di 48,3. Tapi altcoin juga ya terdiskon juga lah ya. Ini saya buat video BTC di 26.081. Tadi nutupnya jelek loh ya. Ini makanya monthly-nya nutup di 25.945 tadi kalau nggak salah. Itu jelek. Itu berarti September ini kelihatan masih akan downtrend gitu ya, ke bawah ya. Ya kita lihatlah nanti kemananya. Jadi ini saya buat video. Sekarang BTC di 26.081 dolar ya. ETH di 1652 ya. Tadi pagi udah saya TP ETH. Kemarin saya kan udah bilang saya short ini, saya biarkan saya short ETH ya. BNB 216,78, XRP 51 sen, Cardano 25,4 ya. Drop 3% lah, kemarin 26, sekian ya. Solana juga lumayan dropnya, kembali ke 19,86 ya. Ini Solana boleh kok kalian kalau mau cicil untuk swing ya. Biasanya Solana nanti begitu dia agak news agak baik, dia nendang balik ke atas gitu ya, ke 20 something. Untuk swing Solana boleh lah. Ini udah di 19,8 sekian, boleh Solana ya. Polkadot agak drop juga ya, 4,5%. Ini kalau lihat chartnya kayaknya kalau dia nggak bisa tahan, Polkadot masih bisa drop lagi ke bawah dikit ini ya. Coba lihat nanti penggerakan ke depannya lah ya. Ini lagi begini bisa tuh dicicil dikit, mulai masuk dikit ya kan. Walaupun ya dan tren kita kan belum tahu, nanti tiba-tiba altcoin agak hijau, who knows ya kan. Hedera Habar di 5 sen, 5,1 sen ya, boleh tuh ya. Maker yang lawan arus ya. Maker ada apa sih, nggak cek, kayaknya nggak ada event Maker. 13% juga dia hijau ya. Only Maker lawan arus. Jadi kita lihatlah. Yang ikut gol semalam dapat ya. Gol dapat cuan juga ya semalam ya. Ya ambil balik lah. Kemarin dulu kena tendang, ambil balik ya kan semalam. Kalau malam ini gimana golnya belum tentukan, agak ragu ke arah mana. Terus lihat eventnya gitu ya, hari ini banyak event penting juga ini, tapi ada yang berlawanan arahnya, jadi mau ngikut mana agak-agak pusing juga ini. Ini dia untuk gol nutup weekend hari ini ya kan, besok pagi nutup dia weekend, ke arah mana dia kita lihat. Untuk hari ini aja dia ada event penting ini dari jam 7.30 ya.
itu every hour earning itu ada penurunan ya. Itu kalau penurunan ya itu bagus untuk Fed gitu. Nah, terus non-farm payroll hari ini ya kan di saat yang sama non-farm payroll juga mengalami penurunan gitu. Ya, saya rasa sih penurunan. Nah, andai kata ini dia penurunan, kemungkinan gold bisa hijau gitu, ya. Terus dalam waktu yang sama juga jam 7.30 unemployment rate. Nah, ini juga ini indikator penting ini untuk Fed pantau. Dimana kalau dilihat dari ininya nggak ada perubahan unemployment rate-nya sebelumnya 3,5%. Ini forecast-nya juga 35% gitu. Sekarang kita agak sulit mau ambil analisanya karena dia mau pakai data yang mana sekarang ya kan, kayak misalnya jobless claim ya kan, JOL gitu. Kadang kita karena sengaja dibuat ada data yang employee yang part time itu mengalami banyak kenaikan, sedangkan yang full time itu drop banyak gitu. Nah, ini tergantung mereka setel, mereka tampilkan yang mana, kita kadang juga nggak ngerti gitu. Ya kan, nanti tiba-tiba naik dia mau setel naik, mungkin ya dia masukkan data employee mengalami kenaikan karena yang part time, tapi nggak dijelaskan itu data-data orang ambil kerja part time kan. Nah, kalau dia mau setel turun, dia kasih yang nyata, itu yang full time ya banyak kehilangan pekerjaan gitu. Ya kan? Nah, ini kita makanya hari ini saya agak-agak ini emas agak ragu juga. Tapi andai kata siap berpatok pada NFP sama unemployment, taruhlah dia punya unemployment tidak berubah sama dengan forecast. Nah, non-farm payroll mengalami penurunan, itu bisa aja gold hijau gitu ya, dolar agak melemah gitu ya. Nah, kalau kripto dia nggak anomali, seharusnya kripto juga agak coba hijau dikit gitu, tapi ya karena masih negatif gitu ya, dengan berbagai berita. Buangan ini juga saya rasa pengaruh dari BlackRock punya ajuan beberapa BlackRock sama beberapa saya lupa itu ditunda, delay ya kan. Saya kan sebelum waktu kemarin dulu waktu disorong naik kan saya bilang hati-hati menuju tanggal 2, masuk tanggal 2 itu ada jatuh tempo pengajuan mereka. Kalau di reject bisa aja market turun lagi. Ternyata benar tanggal 1 ini semalam di 31 memasuki tanggal 1 udah diumumkan duluan sama SEC, permohonan mereka ditunda, di delay ya. Market juga langsung merah gitu. Dengan event yang tidak mendukung juga, PCE yang mengalami kenaikan ya. Jadi langsung ada buangan juga gitu. Nah, terus nanti jam 9 malam juga penting ISM Manufacturing PMI. Nah, PMI ini saya nggak bisa patokan. Saya baca sebagian berita manufacturingnya mengalami penurunan gitu, Texas gitu ya, sama Philadelphia ya, itu mengalami penurunan gitu. Nah, ini dia dari forecastnya ini ISM Manufacturing PMI itu mengalami kenaikan dikit, yang sebelumnya 46,4, ini dia taksir di 47%. Begitu juga ISM Manufacturing Price untuk Agustus itu sebelumnya 42,6, dia ada kenaikan 43,9. Andai kata benar malam ini dia naik ISM Manufacturing, ini mungkin juga langsung akan berubah arah, dolar akan menguat balik gitu ya. Nah, emas akan merah lagi. Makanya ini agak volatile, emas mungkin bisa volatile malam ini naik turun gitu
dibandingkan kripto karena buangan gini ya, kripto kayaknya masih akan sideways. Dengan ditutup monthly candle juga nggak mendukung ya, ini justru akan downtrend sinyal yang diberikan dengan nutup monthly candle-nya ya. Nah, makanya saya hari ini mungkin emas ya, biasa kondisi gitu agak bahaya kalau kita nggak jaga candle gitu ya, agak capek juga saya lagi ini, maka saya nggak ambil posisi emas hari ini. Tapi kalau kalian mau coba ya bisa juga, misalnya ini barusan saya cek sedikit agak merah, $1 lah merahnya, $1 sekian kan, bisa aja kalian ambil buy dulu gitu, ambil buy kemungkinan di 730 kalau sesuai ininya data non farm payroll mengalami penurunan, unemployment nggak ada perubahan gitu, mungkin emas akan hijau dulu gitu ya. Nah mungkin nanti setelah itu jam 9 PMI, kalau PMI mengalami kenaikan, emas dolar menguat balik, mungkin emas drop balik. Jadi kalau dilihat ya, tapi saya rasa hari ini nutup emas juga nggak tinggi. Saya rasa emas kalau hari ini hijaunya hijau tipis, tapi andai kata dia koreksi buangan, mungkin bisa agak tebal di atas $10 kemungkinan ya. Jadi cuma posisinya gitu agak ini. Ya udahlah, saya nanti lihat dulu lah kalau ada momentum yang bisa dimanfaatkan untuk emas ya. Tapi kalau enggak ya udah, karena ya kemarin ketendang, semalam udah ambil balik juga lah. Nah di kripto ada sedikit cuan, di ETH hari ini udah agak santai ya. Coba inilah hari ini kalau kripto coba ambil dikit dulu, saya cicil Solana dulu lah. XRP juga bisa masuk dikit kalau pengen ini swing ya. Ya lihatlah koin-koin yang kalian pengen cicil, udah bisa masuk cicil ini sih. Misalnya ya kalau kalian kayak mau target ini, udah ada lumayan juga drop gitu ya. Habar ya kan, beberapa koin ya, kita lihatlah nanti ininya ya. Tapi ya hari ini udah Jumat, bisa aja habis Jumat besok Sabtu agak ini, mungkin besok Minggu pagi mungkin volume udah drop lagi ke bawah. Nah di situ seperti biasa poinnya, kalau kalian mau cari short nanti lihatlah ya kan. Posisi kayaknya weekend ini akan sideways kripto gitu kalau dilihat ininya ya. Solana boleh lah, Solana kalau kalian pengen untuk swing gitu, nunggu habis tarik dia, tunggu beberapa hari ke depan, kalau dia newsnya nggak jelek, dia biasanya akan mantul lagi ke $20 something, bisa aja ke 21 lagi, paling nggak $1 naik dia gitu ya kalau untuk swing gitu ya. Ya lihatlah nanti ininya. Oke. Nah kalau kalian pengen short nanti, kalau mau short ya, saya rasa di hari ini Jumat, besok Sabtu mulai kalian bisa pantau mau short. Misal Toncoin kayaknya mungkin kalau nggak besok lusa Toncoin udah habis gas kayaknya, itu baru bisa di short. Tapi ya pantau dulu chartnya, ini masih perkiraan awal saya gitu ya. Jadi kita lihatlah malam ini gimana. Padahal malam ini eventnya event penting itu. Unemployment rate, PMI ya. Itu indikator yang salah satu indikator penting untuk Fed mengambil keputusan gitu. Ya, maka kita lihatlah pergolakan malam ini. Untuk emas bisa aja masih volatile ya. Tapi kalau kripto
mungkin kurang gitu. Justru kalau dia kurang bagus, bisa aja kripto agak drop lagi. Ya, misalnya dia ke 25, semalam sempat ke 25.600-an something ya, mungkin ke sana lagi gitu. Nanti dia coba naik lagi dikit, bisa aja gitu. Ya. Atau ke bawah yang minggu-minggu kemarin itu dia sempat ke 25.200, mungkin bisa aja dicoba di range itu dulu di weekend ini gitu. Andai kata event malam ini nggak mendukung market, justru mendukung dolar menguat. Kira-kira yang bisa mendukung dolar menguat justru saya lihat di PMI-nya gitu. Kalau waktu Indonesia jam 9 malam ya. Jam 9 malam di situ. Terus selanjutnya jam 3.30 nanti itu, nah penutupan dia arah kejelasan gold, misal gold itu dia ada CFTC kan, di situ juga penting CFTC gold, CFTC crude oil, CFTC S&P 500 ya. Itu terakhir sebelum dia nutup market weekend ini ya. Di situ kita pantau. Tapi ya kalau saya sih udah tidur, buat kalian saya yang gitu nggak ini lagi. Paling patokannya itu di PMI jam 9 malam, lihat itu kemana arahnya. Andai kata dia PMI mengalami kenaikan, kemungkinan ya disitulah antara 730 NFP ya. Mungkin kalau keluarnya itu agak dolar melemah dulu, tapi kalau nanti PMI-nya benar-benar naik, dolar menguat balik gitu. Ya, menguat balik, emas akan drop balik di situ. Jadi, ya momentum lah, nanti saya lihat dulu. Kalau pengen ini, mungkin kalau gatal tangan misalnya ya, lihat dulu NFP kemana keluarnya, sama unemployment rate, kemana geraknya. Nanti baru saya ambil putusan gitu. Karena nextnya itu PMI-nya gitu, itu pasti akan ada pergolakan juga kemungkinan gitu ya. Jadi begitu aja video di hari Jumat ini buat teman-teman Muslim. Pasti kalian hari ini berangkat Jumat sholat ya, jangan tinggal sholatnya, biar tetap dilapangkan rezeki, dimudahkan langkahnya. Yang buat jomblo biar lebih cepat ketemu jodoh. Oke? Intinya buat kita semua Cuan Army, terutama kesehatan lah ya. Kesehatan yang utama. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.